Tes, mohon izin. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita pun diperkenankan kembali untuk berkumpul dalam kajian pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesabaran dan perjuangannya Islam pun sampai pada kita hingga hari ini. Mengawali kajian hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ukti kelas kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di pagi hari, di hari Senin pula di awal minggu. Semoga tetap semangat mempelajari ilmu Allah. Tema kajian hari ini adalah fikih ziarah kubur yang akan disampaikan oleh Ustadzah Istiatul Ma'rufah. Sebelum memulai kajian hari ini, perkenankan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Istiatul Ma'rufah atau biasa kita kenal, kita panggil dan Ustadzah Istiatul Ma'rufah. Beliau merupakan aktivis dakwah dan entrepreneur dengan spesialis ulumul Quran dan hadis. Beliau menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Dakwah Institut Al-Aqidah Bahasa Arab Intensif Libya Jakarta dan magister di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Aktivitas dakwah beliau saat ini yaitu sebagai Ketua Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'rufun, sebagai pembina halaqah Cinta Al-Quran, menjadi trainer, mengisi berbagai kajian muslimah, serta memiliki bisnis sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali CV beliau. Alhamdulillah, saat ini pun kita sudah bergabung dengan kita, Ustadzah Istiatul Ma'rufah. Assalamualaikum, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadzah. Sehat ya, Ustadzah? Alhamdulillah, sehat. Amin. Baik, saat ini sudah pukul 8.08 ya, Ustadzah. Apakah sudah siap untuk memulai kajian siang pagi hari ini, Ustadzah? Baik, siap insya Allah. Siap, langsung saja kepada Ustadzah Istiatul. Kami persilahkan, Ustadzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada Mbak Andra Putri dan semua para peserta yang hadir pada link Zoom di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya hormati, baik pengurus pengajian ya dan peserta semua yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya di pagi hari ini dan memberikan kenikmatan kesehatan, juga kenikmatan yang lain yang insya Allah kenikmatan-kenikmatan ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tema yang kemarin diajukan oleh panitia kepada saya, yaitu tentang fikih ziarah kubur. Ya, insya Allah kita semuanya sudah memahami ya, ini banyak sekali selain daripada tradisi atau budaya dan kebiasaan di masyarakat kita untuk mengunjungi atau berziarah di kubur gitu ya. Ini juga ternyata adalah perintah ya, nanti menjadi sunnah
Ya, secara apa namanya? Secara singkatnya seperti itu. Jadi sunnah ya pada ajaran kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kajiannya, bahasanya, satu-satu insya Allah nanti kita bahas bersama-sama. Tidak panjang lebar, kita langsung mulai saja ya teman-teman semuanya, karena saya tahu antum pasti banyak sekali aktivitas kerja hari ini, dan Masya Allah, Alhamdulillah ya, antum diizinkan untuk kajian pada pagi sebelum memulai aktivitas pekerjaan di kantor. Baik, kita mulai dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 185 mengingatkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya teman-teman semuanya adalah tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian ketika kita diingatkan di awal ayat ini tentang kematian, teman-teman semuanya, Rasulullah mengingatkan kita kepada kepada kita semuanya tentang salah satu hadis Rasulullah ya, bagaimana supaya kita tidak terbuai, tidak senantiasa ada di dalam kelezatan atau kenikmatan dunia yang memperdayakan kita. Dengan cara apa, teman-teman semuanya? Yaitu dengan memperbanyak mengingat kita hal-hal yang membuat atau bisa menjadikan kita itu beralih dari kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita jadi mengingat gitu ya, suatu saat kita akan terputus dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, "Ukthiru dzikraha zimal ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud pemutus kelezatan itu tadi ya, teman-teman ya, suatu kondisi atau peristiwa yang seharusnya sering kita hadirkan untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan mati. Ya, yang dimaksud itu kematian. Nah, kemudian terkait dengan tema kita hari ini, ya kita awali dulu dengan bagaimana hukum ziarah kubur. Nah, pada masa atau pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah melarang sahabat melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena di awal-awal Islam, ya para orang-orang jahiliyah itu mereka ketika melakukan aktivitas ziarah kubur, mereka banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang musyrik atau kategorinya syirik ya. Nah, itu berbahaya sekali pada keimanan teman-teman atau para sahabat ketika masih di awal-awal. Ketika kemudian ya Rasulullah menganggap ya atau peristiwa ini, pelarangan itu kemudian dinasuh gitu ya oleh atau dimansuh atau diubah bahasanya ya menjadi sesuatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan kuntu nuhaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ya, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Ya, kemudian para ulama menyampaikan hadis ini disampaikan ketika melihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ya memberikan teladan kepada kita semuanya tentang bagaimana seharusnya dan semestinya ya dan akhlak-akhlak untuk berziarah kubur. Kemudian malaikat Jibril pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Inna rabbaka ya'muruka anta tiya ahlal baqi' fasastaghfiru lahum. Ya, artinya Tuhan mau memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur baki agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Ya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memintakan ampunan kepada para ahlu baki. Kita tahu semuanya kalau di makamnya di Madinah itu ada namanya kuburan Al-Baqi. Kuburan Al-Baqi itu tempat para orang-orang Muslim dikubur di sana, disatukan di sana. Ya, maka para ahli fikih semuanya, teman-teman tidak ada suatu perdebatan ya
dalam permasalahan ini ketika ya permasalahan ini atau tentang hukum ziarah kubur itu diterapkan untuk kaum laki-laki. Ya, bahwa ziarah kubur itu apa namanya boleh dilakukan ya, dan bahkan ya masuk kategori hukumnya sunnah gitu ya. Ini jumhur ulama menyampaikan seperti itu, hukumnya sunnah. Kemudian kalau menurut Ibnu Hazm, beliau mengatakan bukan hanya sunnah, tetapi ziarah kubur itu wajib meski sekali seumur hidup. Ya, karena ada perintahnya. Perintah yang berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian juga ya perintah yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fazuruha, maka ya berziarahlah kalian gitu ya, berziarahlah kalian, itu bentuknya amar atau perintah. Nah, ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama fikih ketika diterapkan hukumnya pada laki-laki. Namun untuk perempuan seperti apa gitu ya. Nah, ketika diterapkan pada perempuan atau wanita, disinilah para ulama fikih kemudian berselisih pendapat. Perselisihan pendapatnya, teman-teman, ada yang mereka mengatakan bahwa sebagian dari mereka, yaitu ini adalah pendapat yang paling sahih dalam madhabnya Hanafi, ya, kemudian juga banyak jumhur ulama mengikut juga, ya, adalah sunnah bagi perempuan seperti halnya laki-laki. Ya, sebagaimana ya dalil yang tadi sudah disampaikan itu berlaku keumuman gitu ya. Sementara ada juga hadis yang menguatkan kesunahan itu ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Aisyah suatu hari pulang dari perkuburan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah ya, dia mengatakan, aku bertanya kepadanya, ya ummul mukminin min aina uqabbilti gitu ya, wahai ummul mukminin, dari mana engkau gitu ya. Kemudian perhatikan apa jawaban dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjawab, dari kubur saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar gitu ya, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah juga berkata ya kepada Aisyah, beliau mengatakan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur gitu ya. Nah, kemudian Aisyah menjawab gitu ya, bahwa qalat ya, na'am, iya Rasulullah melarangnya, summa amara biziaratiha. Ya, iya dulu, maksudnya begitu ya. Na'am, iya dulu Rasulullah melarangnya. Kemudian ya Rasulullah atau beliau memerintahkan untuk berziarah. Ya, ini hadisnya sahih teman-teman semuanya. Ya, tidak ada perdebatan di dalamnya, dan kemudian ini juga menguatkan pendapatnya para ulama madhab Hanafi. Nah, kemudian yang pendapat yang kedua adalah makruh. Ya, makruh bagi perempuan karena ada ilat. Ilat itu kalau dalam ilmu hadis ya artinya adalah alasan. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa makruh gitu? Karena ada ilatnya. Nah, dimakruhkannya perempuan untuk ziarah kubur karena ya mereka saling menangis gitu ya. Terus kemudian berteriak gitu kan, disebabkan perasaannya lembut ya. Banyaknya mereka itu ya ketika berziarah kubur itu meronta gitu dan sulit menghadapi musibah. Nah, menangis, berteriak gitu ya, lembutnya perasaan mereka sehingga mengakibatkan ya mereka meronta ya, dan kemudian ada perasaan sulit menghadapi musibah sehingga susah untuk mengendalikan ya perasaannya dan sebagainya. Itu adalah ilat yang dimaksud di dalam hukum makruhnya ya perempuan itu mendatangi atau berziarah kubur. Nah, kemudian para ulama, kalau suatu hadis atau suatu larangan gitu ya, suatu hukum itu ada satu sebab atau ilatnya, ketika ya ilat itu bisa diatasi atau ilat itu bisa dihilangkan gitu ya, atau kekhawatiran itu ya tidak terjadi gitu, kita bisa mengantisipasinya gitu ya, maka hukum yang pertamalah yang lebih kuat diambil sebagai dalil. Artinya bahwa sunnah itu seperti halnya para laki-laki yang lain.
ya. Lebih kuat lagi tadi hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena dalam sebuah riwayat lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya, Ummu Atiyah pernah berkata bahwa ya artinya begini, kami dilarang untuk berziarah kubur, tetapi beliau tidak melarang kami dengan keras. Ya, ini Rasulullah maksudnya. Beliau itu adalah Rasulullah. Ya, kami gitu ya, kami para wanita ya, menurut apa namanya Ummu Atiyah ya, dilarang sama Rasulullah karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Ya, dikhawatirkan gitu ya. Kan memang perempuan itu begitu ya teman-teman ya, perasaannya lembut apa dan sebagainya. Maka kalau misalnya ada perempuan yang gitu ya, keluarganya meninggal, baik misalnya itu ya suaminya, anaknya gitu ya, atau orang tuanya gitu, atau siapapun gitu. Kalau dikhawatirkan tidak bisa ya, tidak kuat dalam artian menanggulangi atau ya apa namanya menghilangkan ilat tadi ya, hukum makruhnya, maka sebaiknya perempuan di rumah saja gitu. Biarkan para laki-laki yang eh, berziarah di kuburnya. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada masalah gitu, sebagaimana Aisyah gitu ya, tidak ada masalah, maka ya tidak apa, hukum makruhnya jadi hilang gitu ya. Kemudian adab dan akhlak ziarah kubur. Afwan teman-teman semuanya, semisal saya share-nya begini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nanti kalau misalnya slide-nya tidak jalan, minta tolong disampaikan ya, disampaikan langsung unmute aja. Ya, yang pertama satu adalah kita harus bertujuan untuk mengingat kematian dan menasehati diri sendiri. Sebagaimana yang tadi disampaikan ya di dalam surat Ali Imran tadi gitu, bahwa setiap kita pasti akan menemui kematian kita, menemui ajal kita. Gak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini, tidak akan pernah ada. Ya, tidak ada orang yang selamanya muda. Makanya ya teman-teman yang cantik-cantik gitu ya, yang kuat-kuat gitu, yang kaya-kaya, yang statusnya tinggi, yang apapun gitu ya, jabatannya di kantor maupun di masyarakat gitu. Pasti suatu saat kita akan menyandang titel almarhumah. Ya, jadi supaya mengingatkan diri kita dalam hal ini gitu ya, kita tidak merasa selalu ada dalam posisi kita yang sekarang gitu ya, tidak selalu cantik gitu ya, tidak selalu kuat, tidak selalu ada di posisi dan jabatan tinggi kita sekarang ini gitu dan sebagainya, maka ya obatnya salah satunya dengan berziarah kubur gitu. Agar kita merasa dinasehati bahwa suatu saat kita juga ada di situ gitu. Ya, Ibnu Mas'ud berkata yang artinya bahwa karena di dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Kita bisa ngerem dunia kita gitu ya. Bahwa kalau kita lihat ada makam di depan kita, suatu saat kita ada di situ gitu. Ya, suatu saat kita yang di situ, suatu saat kita akan dikubur, suatu saat kita akan diantarkan oleh orang-orang ya yang membawa kereta kita gitu ya, kereta keranda kita gitu menuju kubur kita. Nah, jika tujuan ini tidak tercapai, maka ziarah tersebut bukanlah ziarah yang diinginkan secara syariat. Gitu. Artinya kalau kita datang ke kubur gitu ya, tidak memiliki keinginan untuk menasehati diri kita gitu ya, maka itu bukan suatu kegiatan ziarah kubur yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian akhlak yang kedua atau adab yang kedua adalah mengucapkan salam. Ya, ini hadisnya sebagaimana yang disampaikan oleh Buraidah radhiyallahu anhu. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka para sahabat jika mereka keluar menuju perkuburan agar mengucapkan ya salam dan doa seperti ini. Ya, teman-teman bisa nanti apa namanya? Mengingatnya, menghafalkannya gitu ya. Versinya ini sedang ya. Yaitu apa yang disampaikan, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiquna nas'alullahu lana walakumul afiyah. Artinya, salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya, lalahiqun itu artinya ya sungguh kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian.
ya. Jadi itu ada doa juga di sana. Kemudian Ustazah, kalau kita belum hafal yang panjang begitu, biasanya seperti apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, begitu ya. Cukup nggak apa-apa. Atau Assalamualaikum ya ahlal diyar gitu. Ya minal mu'minina wal muslimin. Nah, misalnya sampai di situ enggak apa-apa gitu. Tapi kalau panjang lagi, lebih panjang sebagaimana yang tadi disampaikan ya di dalam hadis Muslim ini, maka itu akan baik sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan melepas alas kaki teman-teman semuanya. Ya, dan ini memang hadisnya ya diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Semua para muhaddisin mengatakan hadisnya hasan ya, tapi tidak sampai pada kategori perintah gitu ya, tidak sampai pada kategori perintah. Jadi dianjurkan ya, dianjurkan, tidak sampai gitu ya, diwajibkan tidak. Ya, jadi menurut madhab Hambali dianjurkan melepas sandal ketika masuk ke area pemakaman karena ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Bushair bin Al-Khasasah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bashir mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sahibas sibtiyatain wahai haka alqi sibtiyataik fanadhara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khala'ahuma farama bihima. Ya, artinya wahai pemakai sandal gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap orang yang berjalan di antara kubur tadi dengan menggunakan sandal, ya beliau mengatakan celakalah engkau. Nah, ini ancaman gitu ya. Lepaskan sandalmu, lalu orang tersebut melihat orang yang meneriakinya ya atau menyampaikan kalimat ini ya adalah Rasulullah. Ya, maka apa yang beliau lakukan? Ia melepas kedua sandalnya dan melemparkannya. Nah, di dalam fikih yang buku yang disampaikan atau buku yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan diperbolehkan tetap memakai sandal jika ada penghalang semacam duri, kerikil yang panas atau semacam keduanya. Ya, ketika itu tidak mengapa berjalan dengan kedua sandal di antara kuburan untuk menghindari gangguan itu. Ya, teman-teman mungkin kondisinya berbeda ya. Kalau di Indonesia itu kuburan biasanya banyak sekali semak-semak gitu ya. Apalagi kalau kuburnya umum gitu. Biasanya kalau yang kuburannya itu bersih, rapi, apalagi misalnya ada lantainya gitu ya, itu hanya yang dianggap sebagai para waliullah gitu ya, para aulia atau orang-orang soleh, orang-orang yang tokoh-tokoh ya, yang dihormati gitu. Tetapi pada umumnya gitu kubur-kubur di Indonesia itu rata-rata adalah semak ya, banyak semak, kemudian juga ya tanahnya masih ini ya, tanahnya itu berkerikil dan sebagainya. Maka ya menurut fikih dalam buku fikihnya Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan diperbolehkan tetap memakai sandal, tidak apa-apa ya, karena hadis ini bukanlah kewajiban ya, kewajiban untuk melepaskan sandalnya, dilihat kondisinya. Kalau di Arab itu kan banyaknya adalah padang pasir ya, jadi pasir aja ya, maka kondisinya ya kan alangkah sebaiknya jika sandal itu dilepas. Begitu. Kemudian teman-teman, adab atau akhlak yang selanjutnya adalah mendoakan si mayit gitu ya, mendoakan si mayit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, terus anan nabi kana yakhruju ilal baqi fayad'u lahum fasa'alathu Aisyah an dzalik ya. Faqala inni umirtu an ad'u lahum. Artinya teman-teman semuanya, sesungguhnya Nabi pernah keluar ke Baqi. Lalu beliau mendoakan mereka, maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau. Ya, lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Teman-teman, saya kalau baca hadis ini sebenarnya itu ada ingatan yang lucu ya tentang peristiwa hadis ini gitu ya. Kalau lengkapnya gitu diceritakan di dalam di dalam hadis gitu, di dalam kitab syarahnya ya. Imam Ahmad itu luar biasa. Jadi ceritanya nggak apa-apa ya, ini aja ya, selingan aja gitu ya. Jadi Aisyah ini kan kita kenal kan, dikenal di
antara istri-istri Rasulullah itu sebagai istri yang gampang cemburuan gitu ya sama Rasulullah gitu ya. Suatu kali Aisyah itu mendapati Rasulullah malam hari itu mengendap-endap keluar gitu ya di malam hari gitu kan. Nah Aisyah itu bawaannya curiga, ini Rasulullah mau kemana gitu. Padahal ini kan jatah saya gitu kan. Bahasanya tuh begitu. Ini kan jatahku gitu. Rasulullah mau pergi kemana nih malam-malam gitu ya. Kemudian Aisyah tuh ngikutin gitu Rasulullah gitu dari belakang gitu, dengan jarak ya tentu saja gitu ya. Ngikutin Rasulullah. Ini Rasulullah tuh kemana gitu? Mau kemana dia? Mau kemana beliau gitu kan? Ini udah ada bawaan, ada pikirannya cemburu gitu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan mau ke istrinya yang lain gitu. Padahal ini kan jatahku. Kenapa Rasulullah keluar gitu kan? Jadi diikutin ya Rasulullah. Nah, ketika ternyata Rasulullah tuh masuk ke Baki gitu ya, itu Aisyah tuh ketawa sendiri gitu. Aisyah tuh ketawa sendiri. Lah, kok kok Rasulullah ada di sini gitu, ada di makam gitu. Maka kemudian ya ketika Rasulullah keluar, Aisyah gitu ya, keluar menampakkan diri juga bertanya kepada Rasulullah gitu ya. Sedang apa gitu dan kemudian apa yang dilakukan Rasulullah di situ gitu dan Rasulullah tuh senyum gitu ya. Maka ini hadisnya luar biasa ya teman-teman ya. Peristiwa yang didasari oleh kecemburuan ya menelurkan sebuah hukum gitu ya di mana gitu ya di mana kemudian disampaikan kepada kita gitu ya bahwa ziarah kubur itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah di makam para sahabat gitu ya itu Rasulullah mendoakan kepada mereka ya luar biasa. Jadi endingnya kecemburuan istri Rasulullah tuh endingnya adalah rahmat bagi kita gitu kan ya, keluarnya sebuah hukum yang masya Allah gitu baik untuk kita ya bukan berantem loh ya. Bukan kalau kita kalau ending cemburu tuh apa biasanya kan berantem ya bawaannya emosi gitu curiga dan sebagainya kalau Aisyah enggak ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah berziarah dalam posisi berdiri. Ya, ini sebagaimana yang Ustazah, disampaikan juga dalam hadis. Ya, teman-teman. ini PPT-nya nggak muncul sudah. Nah, itu yang saya khawatirkan. Baik, saya kembali lagi. Berarti seperti ini saja tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Sudah. Nomor 5 ya. Nomor 5. Jadi tampilannya begini nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, yang nomor 5, berziarah dalam posisi berdiri. Yaitu disunnahkan ketika berziarah dalam keadaan berdiri dan berdoa dengan berdiri. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika keluar menuju Baqi, ya dilarang duduk dan berjalan di atas pusara kuburan, ya kan? Tapi kalau di samping nggak masalah, gitu ya. Nah, itu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim gitu Rasulullah SAW bersabda langsung saja ya terjemahannya bahwa sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburannya ya di atas kubur ya artinya ini peringatan keras juga ya bagi umat muslimin bahwa kita nggak boleh duduk di atas pekuburan. Ya, sedangkan jika berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur, maka itu tidak mengapa. Begitu ya, teman-teman. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan dalam ziarah kubur. Yang pertama, membaca surat pendek. Nah, ini kan biasanya banyak sekali ya di masyarakat kita gitu. Kalau misalnya ziarah kubur itu baca misalnya ada yang baca Yasin, ada yang baca surat Al-Ikhlas misalnya gitu kan, ada yang baca tahlil dan sebagainya. Hukumnya seperti apa gitu kan? Ini yang sering menjadi perdebatan kita. Membacakan Al-Qur'an atau surat pendek yang dilakukan di kuburan pahalanya untuk orang yang hadir. Yang baca Quran tetap dia mendapatkan pahalanya membaca Al-Qur'an. Ya, sedang mayat seperti halnya orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat. Ini yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah disunahkan membaca surat Yasin seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, juga Abu Dawud, juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Maqal bin Yasar. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'u mautakum surat al-Yasin." Yang artinya bacakanlah surat Yasin pada orang yang meninggal di antara kalian. Teman-teman semuanya gitu ya, hadis ini kemudian ada banyak sekali perdebatan. Ya, ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif gitu ya. Hadis ini dhaif. Imam Asy-Syaukani dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa hadis ini berstatus hasan, tidak dhaif gitu. Jadi ini ada perdebatan di kalangan para ulama.
ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa membacakan Al-Qur'an ini dilakukan saat sakaratul maut gitu. Bukan ketika sudah meninggal, apalagi misalnya di kuburan gitu ya. Ya. Nah, ini ada perdebatan di sini. Teman-teman semuanya, bagaimana kita menyikapi sebuah perdebatan di dalam hukum fikih gitu ya. Kita harus memiliki kelapangan gitu ya, memiliki kelapangan hati gitu. Ya, ketika ada misalnya ya teman-teman kita mengatakan bahwa itu kan hadisnya doif tidak bisa diambil menjadi satu pegangan dan kemudian dia tidak melakukannya, maka kita hormati pendapatnya. Karena memang ada ulama yang ya berdalil atau berhujah seperti itu. Ya, tetapi kemudian menurut jumhur ulama ya pada hadis-hadis yang doif ketika diamalkan untuk ya sesuatu yang bukan menentukan hukum halal haram gitu ya, ini untuk tasjih suatu amalan gitu, maka hukumnya tidak ada masalah, boleh dijadikan dasar. Nah, itu menurut para jumhur ulama. Tetapi kita tidak menganggap nanti bahwa pendapat saya yang paling benar gitu kan ya. Jangan begitu. Kenapa? Karena perdebatan di antara kaum muslimin itu harus diminimalisirkan teman-teman semuanya. Agar apa? Agar umat muslim itu terjalin suatu ukhuwah Islamiyah yang kuat gitu. Kita menghormati pendapat teman-teman lain yang tidak membaca misalnya ya kan, atau tidak melafalkan ya zikir-zikir yang lain selain dari doa yang tadi diajarkan atau disampaikan Rasulullah di dalil-dalil ya yang tadi disampaikan gitu ya. Semuanya kita kita hormati pendapatnya. Ya, adapun misalnya kalau misalnya kita butuh mana dalilnya, mana ininya gitu kan ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini nanti dibuka di kitab fikihnya Wahbah Zuhaili. Ya, itu ada. Dan di kitab-kitab fikih yang lainnya sebenarnya itu banyak sekali, ya. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan juga adalah menyiramkan air di atas pusara. Ya, kalau misalnya gitu kelihatan kubur itu kering gitu ya, apalagi kita misalnya lagi berziarah gitu, boleh kita kasih air di atasnya gitu. Karena ini hal yang dilakukan oleh Rasulullah juga, teman-teman semuanya. Ya, Rasulullah menyiramkan air di atas kuburnya Ibrahim, anaknya beliau, dan meletakkan kerikil di atasnya. Ya, hadis ini ya disampaikan oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil, juga Imam Baihaqi dalam Sunannya, juga Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsatnya gitu ya, dan dikatakan hadis ini kuat dan sahih gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kebiasaan menyiramkan dengan air kembang 7 rupa misalnya, atau dari 1000 mata air gitu kan misalnya kan. Itu bukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Tidak ada syariatnya sebenarnya. Termasuk gitu ya, menabur bunga gitu di atas kubur itu tidak disyariatkan teman-teman semuanya. Ya, tapi kalau misalnya dilakukan gitu ya, bukan sesuatu juga yang haram misalnya ya dikatakan, oh nabur bunga di atas kubur tuh haram loh, nggak ada contohnya dalam Rasulullah. Bukan seperti itu gitu ya. Haram kalau misalnya itu tidak disyariatkan bukan berarti diharamkan. Artinya Rasulullah tidak melakukan itu gitu ya. Kemudian ya, hal-hal yang makruh dan mungkar saat berziarah itu apa saja? Yang pertama, ya dalam madhabnya Imam Maliki gitu ya, Imam Malik ya menyatakan bahwa makruh hukumnya makan, minum, tertawa dan banyak bicara. Ya, termasuk juga membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras gitu ya. Jadi yang tadi gitu diperbolehkan kalau membaca Al-Qur'an jangan keras-keras. Kalau keras-keras jatuhnya apa? Makruh indal Malik ya. Karena apa? Tidak pantas bagi seseorang yang berada di pekuburan ya, baik dia bermaksud ziarah atau hanya sekedar kebetulan berada di sana gitu ya. Dia kemudian bergembira dan senang-senang, ya sementara di situ ada ahli kuburnya gitu ya, ada keluarga dan sebagainya. Ya, itu akhlak yang tidak baik dilakukan walaupun misalnya gitu pas yang dikubur itu bukan siapa-siapanya kita gitu misalnya ya, bukan saudara, bukan family gitu, tapi ketika kita berada di situ kita harus berempati ya. Kemudian yang kedua ya, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan makruh hukumnya mencium peti yang dibuat di atas makam, itu nggak boleh ya dicium gitu ya, bukan nggak boleh, makruh
ya makruh, atau mencium makam serta menyalaminya atau mencium pintunya ketika masuk berziarah makam aulia gitu ya. Ini sesuatu yang dimakruhkan juga ya, menurut apa namanya, Wahbah Zuhaili. Kemudian yang ketiga gitu ya, mengkhususkan hari-hari tertentu dalam melakukan ziarah kubur. Nah, ini juga sesuatu yang gitu ya, sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Rasulullah SAW. Ya, beliau gitu ya mengkhususkan misalnya hanya hari A, hari B gitu ya, hanya momen tertentu, hanya ini saja gitu ya. Itu tidak. Ya, tidak ada pengkhususan gitu ya. Tetapi kemudian gitu ya, banyak di kalangan masyarakat kita itu mereka gitu ya biasanya gitu ya, yang terjadi adalah gitu ya, kebanyakan mereka di hari Jumat gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis gitu yang kita dapati, para ulama hadis itu menyampaikan bahwa kekhususan berziarah, keutamaan ziarah pada hari Jumat itu ya hadisnya doif. Sekali lagi tadi kita sampaikan ya teman-teman, kalau hadisnya doif itu bukan berarti tidak boleh, kan begitu ya, bukan berarti tidak boleh ya, tetapi ini ya bukan sesuatu yang gitu ya dilakukan oleh Rasulullah secara khusus, itu tidak gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, momentumnya adalah di saat gitu hari Jumat itu hari libur misalnya, atau hari Ahad gitu ya. Hari Ahad, kenapa sih kalau dikubur selalu hari Ahad misalnya? Ya kebetulan hari Ahad kita libur, ya kan? Ya mengambil waktu yang cocok dari ya kesenggangnya kita, ya bukan berarti mengkhususkan, walaupun kebetulan setiap hari yang sama gitu ya, karena itu adalah waktu yang senggang, ya maka dengan niatan tidak mengkhususkannya, maka itu tidak mengapa, ya bukan termasuk pada hukum yang dimakruhkan, apalagi sampai tidak boleh, tentu saja tidak. Kemudian ya selanjutnya, sholat persis di atas kuburan seseorang dan menghadap kuburan tanpa tembok penghalang, ya maka hukumnya para ulama sepakat tentang ketidakbolehannya. Ya tidak boleh melakukan sholat di situ, di atas apa namanya, menghadap kuburan tanpa ada penghalangnya apa-apa. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya beliau menyampaikan dengan artinya, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Ya, sedangkan jika di samping kubur, gitu ya, maka terjadi sejumlah perselisihan ulama. Ada yang memakruhkannya hukumnya, gitu ya, dan ada yang mengharamkannya. Ya, jadi hukumnya apa? Di antara dua itu, ketika kita sholat di makam misalnya, di kubur yang ada di sampingnya dan sebagainya. Ya tentu saja teman-teman ya sebaiknya kita melakukan sholat gitu. Apalagi kalau misalnya ya kita misalnya entah lagi berziarah atau kemana, cari musola atau bangunan yang khusus itu musola, ya tempat sholatnya. Kemudian yang kelima, dilarang buang air besar maupun air kecil di atas kuburan. Hati-hati biasanya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan dia harus punya tempat yang khusus gitu ya. Nah kalau bapak-bapak kadang-kadang kita lihat itu dia bisa di mana aja kalau buang air kecil kan ya. Nah, jangan ya, kalau di situ ada makam atau kubur gitu ya, jangan sampai gitu buang air kecil di sana. Tapi alhamdulillah ya, semakin orang itu berpendidikan, ya saya rasa dia tidak akan sembarangan, pasti cari toilet, apalagi zaman sekarang. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa yang duduk di atas kuburan, yang berak dan kencing, artinya buang air besar di atasnya atau buang air kecil gitu ya, maka seakan dia telah menduduki bara api. Ya. Nah, kemudian yang keenam, tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Ya, tawaf itu adalah ibadah dengan cara mengelilingi, ya kan? Dengan cara mengelilingi. Ini hal yang sering dilakukan oleh kaum jahiliyah pada zaman dulu, teman-teman semuanya. Ya, dan hal ini tidak boleh. Ya, dan itu ya sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk ya mereka makan-makan, menyembelih ya binatang kurban di atas kuburan, itu adalah tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Ya, jadi kalau misalnya di sekarang ini kemudian ada praktek masyarakat yang seperti itu gitu ya, harusnya kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan baik gitu, supaya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi. Ya, dan insya Allah sih kalau nomor 6 ini tidak ada ya di sekitar kita, nggak ada. Kalau di orang Indonesia juga nggak ada. Ya, kemudian yang nomor 7, berdoa. Ya, berdoanya bagaimana?
Yang tidak boleh itu meminta perlindungan, minta tolong gitu kan ya. Mintanya pada penghuni kubur ya. Itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya walaupun itu kita menganggap sebagai seorang alim, sebagai seorang wali misalnya. Ya kalau kemudian kita ya mintanya kepada ahli kubur itu gitu ya, orang yang ada di makam itu gitu ya, maka itu merupakan praktek kesyirikan gitu ya. Jadi kita ingat lagi bahwa akhlak kita yang tadi ya, yang seharusnya dilakukan adab-adabnya seperti apa adalah mendoakan yang ada di kubur gitu. Nah, kemudian tapi yang terjadi misalnya di masyarakat itu gitu ya adalah tawasul gitu ya, tawasul ya, yaitu berdoa dengan perantara si mayit yang ada di dalam kubur. Nah, itu hukumnya seperti apa? Hukumnya itu diperselisihkan teman-teman. Ya ada perbedaan pendapat di sana. Pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkan tawasul dengan orang yang meninggal di dalam sini, gitu kan ya. Kenapa? Karena sudah aja kita langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan ini teman-teman semuanya, Kiai Hasan Al-Banna menyampaikan bahwa perbedaannya itu terkait dalam hal apa? Terkait dalam hal fikih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang lain gitu ya, mereka melakukan tawasul terhadap para aulia gitu ya, maka monggo-monggo silahkan saja karena areanya adalah area fikih. Ya, perbedaan pendapatnya ada di dalam area fikih. Ya. Kemudian yang kedelapan tidak diperbolehkan memasang lilin atau lampu gitu ya di atas pusaran kuburan. Ya, di pusara kuburan tuh boleh pasang-pasang lampu secara khusus gitu ya. Terus kemudian lilin gitu ya boleh. Nah, selain hal itu merupakan tata cara ziarah orang ahli kitab dan orang majusi yang dalam riwayat Imam Hakim ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat bla 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 gitu ya, dan kemudian yang menjadi bahasan pokoknya adalah orang-orang yang memberi penerangan lampu pada kubur. Itu termasuk pada orang yang kategori dilaknat ya. Tapi maksudnya itu adalah orang-orang kubur secara umum ya teman-teman semuanya. Kemudian yang nomor 9, tidak boleh memberikan sesajen berbentuk apapun, baik berupa bunga, uang, masakan gitu ya. Sajen loh ya teman-teman ya. Ini diniatkan menjadi sajennya ini ya, beras, kemenyan dan sebagainya. Ya juga dilarang menyembelih hewan atau kurban di atas kuburan. Ya teman-teman, ini kalau kemudian nanti dikatakan itu sebagai tradisi atau ini adalah umat yang lain gitu ya, sering mereka melakukan sajadah dan sebagainya gitu ya. Tetapi umat Islam itu tidak ada dalam Islam itu ya tentang masalah sesajen. Ya sesajen itu mendekatkan pada kesyirikan teman-teman semuanya. Jadi walaupun itu orang yang meninggal gitu ya, atau misalnya kita anggap sebagai apalah gitu ya, kemudian ya kita melakukan ritual-ritual dengan ya memberikan sesajen baik berupa apapun ya, niatnya untuk sesajen, niatnya untuk dipersembahkan untuk A, B, C, D gitu ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu masuk kategori syirik bagi kita semuanya, bagi kita semua. Ya, walaupun begitu, kalau misalnya kita mendapati ada gitu ya sejajan atau apapun di penganut agama yang lain gitu ya, kita amar ma'rufnya harus secara ahsan, ya. Secara ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, ya. Dibahas atau disampaikan dengan ahsan. Ya karena memang masyarakat kita ini macam-macam ya, teman-teman semuanya ya. Ada yang masih menganut tradisi yang kuat gitu kan. Ada kemudian yang alhamdulillah ya, dulu kalau saya melihat ya, saya kampungnya ada di Pati, Jawa Tengah teman-teman semuanya gitu ya. Dulu di masa saya masih kecil ya, di tahun misalnya 90-an gitu ya. Mungkin saya masih banyak mendapati hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang itu masya Allah gitu ya, para ulama di sana betapa saya melihat sukses gitu ya dalam dakwah mereka gitu ya. Mereka alhamdulillah sekarang ya tidak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Kita ingat ya kalau di misalnya ya orang habis meninggal atau orang habis pindah rumah itu kadang-kadang ada yang digantung di atas apa namanya, di atas tiang-tiang rumah tersebut gitu, atau di belakang apa pintu gitu kan ya. Zaman dulu itu yang tadi saya sampaikan itu ada, tapi sekarang alhamdulillah ya banyak saya tidak mendapati itu gitu ya. Kemudian
yang ke-10 tidak boleh mengambil benda-benda dari kubur seperti apa? Kerikil, batu, tanah, bunga, ya, papan, pelepah, tulang, tali dan kain kafan. Ya, serta yang lainnya untuk dijadikan jimat. Tujuannya untuk dijadikan jimat. Ya, itu nggak boleh. Yang ambil misalnya hatta sampai gitu di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman nggak boleh begitu. Nggak boleh juga misalnya ya di makamnya para ahlul baki, nggak boleh begitu. Ahlul badar nggak boleh begitu gitu. Ya ada banyak seperti misalnya ketika para peziarah ya yang jamaah haji Indonesia itu banyak banget gitu ya. eh, Mereka itu diingatkan ya oleh orang-orang di sana gitu atau orang-orang apa namanya, nah, polisi ya di sana gitu yang menjaga makamnya Rasulullah untuk tidak mengambil sesuatu apapun dari makam Rasulullah juga dari makam bagi. Kenapa? Karena banyak sekali gitu peziarah-peziarah Indonesia itu merasa gitu ya ketika menyimpan sesuatu dari gitu dari yang diambil dari makam-makam orang-orang soleh tersebut ya itu kemudian ya ada rasa apa gitu dipakai buat jimat gitu dan sebagainya. Ya itu tidak boleh ya teman-teman ya, itu termasuk juga bagian dari apa namanya hal-hal yang syirik. Kemudian yang terakhir adalah tentang hikmah berziarah kubur. Ya Rasulullah ya tidak hanya memerintahkan kita untuk berziarah kubur sebagaimana penjelasan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, tapi beliau juga menjelaskan ya manfaat-manfaat dan hikmah pada ziarah kubur. Ya hal ini sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yuriqul qalba, ya. Kemudian wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujuran. Ya, artinya teman-teman semuanya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, ya, berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, ya, menitikkan air mata, bukan mematikan, menitikkan. Menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah kubur. Ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim, tetapi hadis ini gitu ya, walaupun tidak hadis riwayat Bukhari gitu, tetapi tetap hadis ini sahih ya. Para ulama-ulama hadis menyampaikan bahwa hadis ini sahih. Ya hikmah ziarah kubur kemudian kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama yaitu melunakkan hati. Kalau hati kita merasa kayak keras gitu, susah nangis gitu, susah berempati gitu ya dalam hal-hal yang baik gitu ya, maka ya berarti mungkin kita perlu sekali jalan-jalannya jangan di pantai melulu gitu kan ya. Kita jalan-jalannya gitu ya berziarah ke kubur ya baik kubur saudara atau kemudian kubur para ulama. Kemudian yang kedua, menitikkan air mata gitu ya. Karena orang yang bisa menangis gitu ya, apalagi ketika membaca Al-Qur'an gitu ya, apalagi ketika dia ya sholat gitu, kemudian tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dia ingat dosanya, dia bisa menitikkan air mata, itu berarti hatinya lembut teman-teman semuanya. Tapi kalau kok saya nggak bisa ya, Ustazah ketika baca Quran mau ayat apa saja yang dibaca tetap aja nggak ada ngefek di diri saya gitu misalnya gitu ya, atau ketika berdoa atau kita lagi sholat gitu ya walaupun saya ingat dosa saya tapi saya nggak ada tuh air mata saya keluar misalnya ya, itu jangan-jangan hati kita keras ibu-ibu semuanya ya, jadi jangan-jangan gitu ya itu cerminan dari hati yang keras kita, maka ya menitikkan air mata itu tanda lembutnya hati. Ya, maka teman-teman semuanya, hikmah salah satu ya ketika kita berziarah kubur adalah ya bisa dapat menitikkan air mata. Ya kalau nggak bisa gitu ya, coba aja lama jadi kuburan itu ya. Atau kalau ziarahnya jangan siang-siang, jangan pagi hari gitu sama kayak Rasulullah tadi yang diceritakan oleh Aisyah gitu, malam-malam gitu kan ya, ziarah ke kubur, Masya Allah gitu kan ya. Kalau kita kalau di Indonesia mungkin orang ziarah kubur malam-malam itu sangat tabu sekali ya, karena kita ditakut-takutin dengan film-film horor itu yang ada apa teman-teman pocong gitu dan suster ngesot dan sebagainya gitu ya. Padahal itu sebenarnya imajinasi aja gitu kan. Kemudian yang ketiga mengingatkan pada akhirat. Tentu itu ya tujuan yang sangat ya kita harapkan ya berasar pada diri kita supaya kita tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan hati kita
ya ketika kita ingat pada akhirat kita, pasti insya Allah kita akan banyak mengingat tentang apa dosa-dosa kita, teman-teman semuanya, ya. Dan insya Allah kita tidak berani sombong ya di hadapan manusia dan sebagainya, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah atas materi yang disampaikan. Baik, Utifila, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, baik secara langsung dapat disampaikan melalui fitur raise hand, atau bisa juga disampaikan secara tertulis melalui kolom chat atau link slide yang telah kami share melalui kolom chat. Baik, Ustazah, saat ini sudah ada 3 pertanyaan pada link slide. Mungkin Ya, saya bacakan apa-apa. terlebih dahulu ya, Ustazah. Ya. Baik, yang pertama, izin bertanya Ustazah, wanita haid kalau tidak salah haram untuk berziarah, benarkah seperti itu? Iya. Kemudian mau dibacakan dulu atau langsung dijawab Ustazah? Iya, yang di situ? dibacakan aja dulu, nggak apa-apa, biar menyingkat waktu ya. Pertanyaan kedua, Ustazah, di kampung kadang diberitahu supaya menyucikan diri setelah berziarah. Bagaimanakah yang sesuai syariat? Kemudian pertanyaan ketiga, izin Ustazah, jika kita melewati kuburan biasanya mengucapkan salam. Bagaimana jika kuburan itu kuburan non-muslim atau kuburan Cina? Perlukah kita mengucapkan salam? Ya. Teman-teman semuanya, yang pertama ya, nanti sambil diingatkan lagi ya, bahwa tentang wanita yang haid gitu ya, tentang wanita yang haid, apakah benar wanita yang haid itu tidak diperbolehkan berziarah ke kubur ya? Kalau kita mengambil atau kemudian ya menilik dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang tadi disampaikan gitu ya, tidak ada satupun dalil dan tidak ada satupun dasar gitu ya yang melarang bahwa wanita haid itu ya ziarah kubur itu dilarang, nggak ada gitu ya. Hanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketidakbolehan atau ya ke makruhnya gitu ya, wanita haid itu pergi ke kubur adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selain pada hadis yang tadi disampaikan ya, qala mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki faqala ittaqillah wasbiri, kata Rasulullah. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati perempuan yang berada di samping kuburan. Ya, ia dalam keadaan menangis. Lalu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah gitu. Sementara kalau kita cari dalil-dalil ya yang melarang wanita haid itu boleh tidak ke kubur gitu atau dilarangnya gitu ya di kubur, itu tidak ketemu teman-teman. Hanya ya Rasulullah ya dalam hadis-hadisnya atau dalam dalil-dalil yang tadi kita temukan gitu adalah ya lebih kepada takutnya perasaan perempuan ya kan, tidak kuatnya gitu ya, tidak kuatnya hatinya gitu, tidak kuat teguhnya gitu ya dalam menghadapi musibah dan sebagainya ya. Kemudian kita begini, bukan biasanya wanita haid itu dia dalam keadaan labil psikologisnya gitu ya, dia rentan dengan kondisi yang tidak seimbang gitu ya, dia labil gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba sedih sendiri, kadang-kadang pengen uring-uringan sendiri gitu ya. Maka disitulah kemudian muncul gitu ya, sebaiknya itu, tapi tidak ada hadis dalilnya gitu ya. Kalau kondisinya memang begitu dan dikhawatirkan, nah ini masuk kategori yang tadi bahasanya makruh gitu. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, takutnya nanti tiba-tiba dia di sana gitu ya, dikubur gitu, malah kemudian muncul ya sisi-sisi ya kan tadi kelemahannya gitu ya, karena memang kondisi wanita haid itu dia tidak stabil gitu ya, ya dalam psikologis juga seperti itu, maka hukumnya apa? Makruh gitu ya, dan memang tidak diperbolehkan. Bahkan kalau gitu ya dia sampai nangis meronta-ronta gitu, bahkan sobek-sobek bajunya gitu misalnya gitu ya ketika dia di kuburan gitu kan, bahkan meratapnya berlebihan dan sebagainya, jatuhnya haram gitu
ya jatuhnya haram. Nah inilah kemudian gitu ketika ada permasalahan gitu, pernah dengar katanya gitu misalnya ya, nah itu bahasanya secara utuh seperti itu. Ya kalau kita cari dalilnya ya apa yang menyatakan wanita haid tidak boleh ke kuburan itu tidak ada. Ya tetapi cara bahasan lengkapnya mungkin seperti itu tadi yang saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian yang kedua ya kan seingat saya tadi ya pertanyaannya nanti dibantu ya Mbak Andra ya. Ya, boleh. Kalau kita lewat di kuburan yang non muslim gitu, apakah kita harus menyampaikan salam kepada mereka dan berdoa gitu ya, atau perlu kita assalamualaikum ya ahlul kubur? Itu tidak perlu teman-teman ya. Orang yang non muslim bahkan dia masih hidup saja kita tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka gitu ya. Keselamatan, rahmat gitu, dan doa kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya berhak didapati oleh orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin sajalah yang berhak kita doakan. Sementara kalau misalnya di situ kuburannya misalnya khusus itu adalah untuk kuburan yang non muslim gitu ya kan, ya sudah kita tidak usah berdoa, tidak usah mengucapkan salam keselamatan untuk mereka. Ya karena jatuhnya kalau kita mendoakan orang kafir atas kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu jatuhnya haram. Gitu. Iya, haram. Gitu. Jadi kalau ada orang meninggal gitu kan, kemudian yang meninggal itu adalah ya non muslim gitu, entah itu atasan, rekan kerja atau sebagainya gitu ya. Bagaimana kemudian ucapan kita? Turut berbelasungkawa gitu ya. Apa namanya, tapi kalau mengucapkan tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak masalah gitu ya, karena memang artinya segala sesuatu itu dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak perlu disambung gitu ya, Allahumma firlahu gitu misalnya gitu, warhamhu gitu misalnya, nggak usah gitu ya, nggak usah gitu, karena ya kita nggak boleh mendoakan gitu atau memintakan ampunan kepada orang yang kafir, apalagi ketika orang kafir itu sudah meninggal. Orang yang masih hidup saja gitu yang kita bolehkan ya doakan kepada mereka itu adalah ketika kita berdoa untuk mereka mendapatkan hidayah, itu boleh. Tapi kalau kita minta ampunan dari Allah kepada mereka itu nggak boleh. Ya, karena Allah itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala untuk apa teman-teman, untuk mengadab mereka atas kekafiran mereka, ya, ketidakimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak ada ya kewenangan untuk memintakan ampun kepada mereka. Ya, termasuk itu bagi terus kemudian kalau kita ada di area pekuburan orang yang non muslim bagaimana berarti gitu. Cukup kita ya berakhlakul karimah sebagaimana hukum sosial yang berjalan misalnya seperti gitu ya. Nggak boleh kita rame, nggak boleh kita berisik ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam Malik ya, nggak boleh makan-makan, terus kita menunjukkan rasa empatinya sebagai sesama manusia gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang tertinggal? Ada satu saja. Oh iya, apa? Pertanyaan tadi yang supaya menyucikan diri setelah berziarah di kampung, apakah itu sesuai syariat? Ya, ya di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab fikih ya, di kitab-kitabnya Imam Syafi'i atau buku-buku kitab yang ya manhajnya Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang lain sebenarnya teman-teman jumhur ulama gitu ya. Itu semuanya gitu ya. Di sana nanti akan ada salah satu bab tentang akhlak bagaimana kita ya mengantar jenazah dan kemudian ziarah ke kubur setelah ke kubur. Ya salah satu akhlaknya adalah ketika kita ya sampai di rumah sebelum masuk ke dalam rumah itu sebaiknya kita berwudu dulu gitu atau mencucikan kaki dan tangan ya kan. Nah kemudian kalau akhlaknya atau gitu apa yang harus dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah gitu ya, mayoritas ulama kemudian ya mensunahkan bahwa dia mandi fagsilhu gitu ya, dia juga mandi, habis memandikan jenazah dia mandi gitu ya, yang memandikan jenazah itu dia mandi juga ya, itu hadisnya sahih teman-teman semuanya ya. Kemudian kalau dia mengiringi saja gitu ya, mengiringi jenazah tapi tidak memandikan gitu ya, maka minimal dia cuci tangan, cuci kaki tadi berarti wudhu ya teman-teman dia. Nah, itu sunnah, itu masuk bagian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya. Begitu wallahu alam bishawab. Ada lagi Mbak Andra?
Ya, masih ada lumayan, ada beberapa pertanyaan nih Ustazah. Ya, Ini, mohon izin saya bacakan 3 terlebih ya. dahulu sudah. Dari Ibu Lastri, Assalamualaikum Ustazah. Hukum membuat Teman-teman, sebelum berlanjut, saya mengingatkan ya, ini jamnya sudah jam 9, saya sih free, nggak ada apa-apa. Cuman antum takutnya nanti mengganggu aktivitas di kantor, gitu ya, sudah diizinkan sama apa namanya atasannya, gitu ya. Saya hanya mengingatkan saja. Tapi kalau misalnya memang sudah di-free-kan, nggak apa-apa juga, tafadhol. Ya, masyikum. Saya mengingatkan antum saja. Ya, jangan sampai nanti mengambil jam kerjanya. Itu Mbak Andra, jadi terserah sama panitia. Saya mau jawab aja, insya Allah. siap Ustazah. Baik, 3 pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Ibu Oke, Lastri. tafadhol. Assalamualaikum Ustazah, hukum membuat pembatas berupa semen pada kuburan itu bagaimana Ustazah? Ya, terus kemudian, Yang kedua dari Ibu Tina Supriyadi. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya tentang tradisi ini yang sangat susah sekali di masyarakat, di mana tradisi itu didukung juga oleh ustadz atau orang yang tahu agama itu bagaimana Ustazah? Kemudian ada lagi nih yang Ustazah, apa, seperti apa? Boleh di ini kan? tentang kayaknya beda ini Ustazah, tentang azan di kubur. Ada yang bilang katanya tidak boleh mengumandangkan azan di kubur, itu bagaimana Ustazah? Ini ada 2 pertanyaan sepertinya yang dimaksud. Oke. Kemudian yang Ya, saya ketiga, jawab dua dulu deh. siap Ustazah. Nanti takut lupa lagi gitu ya. Siap. Yang pertama, teman-teman semuanya gitu ya, memang di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kemudian gitu ada larangan ya kuburan itu dibangun atau di apa namanya di ini gitu ya dicor gitu ya. Dan hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melarang gitu ya dengan teks hadis begini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan dikapur, diduduki dan dibangun. Ya, nah ini hadisnya juga ya kan At-Tirmidzi dan ulama hadis yang lain juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih gitu. Nah, kemudian ada juga penambahan gitu ya dari riwayatnya At-Tirmidzi itu dengan kalimat an yuktaba alaihi dan juga dilarang ditulis-tulis gitu. Ya, karena ini termasuk apa namanya sikap yang berlebih-lebihan. Namun kemudian ketika hadis ini dikaji oleh para ulama ya, banyak sekali nanti ada perdebatan gitu ya, ada khilaf gitu di antara para ulama. Kita kemudian lanjut di jumhur ya, teman-teman semuanya, bagaimana sikap para ulama terkait dengan hadis tersebut, jumhur ulama ya, yang saya sampaikan tadi jumhur ulama. Ya bahwa gitu ya, para ulama kemudian menyampaikan kalau gitu ya, ini berlaku untuk para mayat atau orang-orang biasa, kubur orang-orang biasa. Adapun misalnya ya kubur oleh Rasulullah gitu ya, kemudian para sahabat atau ya yang dimaksud sebagai pemuka agama gitu ya, orang soleh yang dihormati gitu ya, ada pengecualian dikhususkan di sana. Ya walaupun begitu kemudian ada juga perbedaan-perbedaan pendapat yang lain. Tetapi kalau kita merujuk ya, kalau misalnya seperti sekarang gitu kita lihat juga makomnya Rasulullah ya dibangun dan sebagainya, nah itu berdasarkan pada ijtihad para ulama gitu ya. Maka ya kita ikuti para jumhur ulama yang tadi menyampaikan bahwa ya hadis ini berlaku untuk orang-orang pada umumnya gitu ya. Ketika ini bukan masuk kategori orang yang gitu ya dimuliakan gitu, bukan seorang yang alim dan sebagainya, maka tidak boleh ya kita membangun atau menyemen gitu atau dikasih apa gitu ya kuburannya dibangun, itu nggak boleh. Tetapi kemudian kalau ini adalah ya kan para ulama apa namanya para ulama gitu, misalnya ya para syuhada gitu ya dan sebagainya, maka tidak ada masalah gitu ya. Nah, ketidakbolehannya pun kemudian nanti ada perdebatan pada para ulama gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa hadis ini bukan suatu keharaman secara mutlak gitu.
ya. Hadis ini bukan suatu keharaman, tetapi apa? Itu ada himbauan ketidakbolehannya, itu bukan larangannya itu ya, bukan sesuatu yang diharamkan gitu ketika dibangun. Begitu teman-teman semuanya. Memang kalau kita berbicara masalah fikih itu kita memang harus siap ya dengan perbedaan antara satu dan yang lainnya. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Kemudian tadi yang disampaikan tentang masalah adzan, ya. Adzan bagi orang yang dikubur, ya kan? Ini juga termasuk khilaf teman-teman semuanya, ya. Termasuk misalnya ada adzan untuk bayi yang baru lahir, kemudian untuk adzan yang mayat yang dikubur, itu seperti apa gitu kan. Ya itu juga khilaf teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau kita membahas atau membicarakan tentang permasalahan tentang masalah khilaf itu agak sensitif mungkin ya, apalagi masalah fikih gitu kan. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ya ini sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak gitu. Cuman kita coba buka di Tuhfah al-Muhtaj ya, bahwa qad yusannul adzan li ghairi shalah kama fi adzanil maulud ya. Ini yang ditulis ya oleh ulama ya di Tuhfatul Muhtaj itu seperti ini. Ini yang dipegang oleh para saudara-saudara kita yang melakukannya ya. Terkadang langsung diterjemahnya aja ya teman-teman ya. Terkadang adzan disunahkan dikerjakan bukan untuk waktunya sholat, seperti adzan untuk orang yang sedang ditimpa kesusahan. Ya, ketakutan, sedang marah, orang atau hewan yang jelek perangainya gitu ya. Saat perang berkecamuk, kebakaran ya. Nah, menurut sebagian pendapat saat mayat diturunkan dalam kuburan dengan mengkiaskan diberlakukannya adzan saat ia terlahir di dunia ya. Terus kemudian Syarah al-Ubab ya, beliau mengatakan aku menolak hal yang demikian, dan saat terdapat gangguan jin dan adat dan iqomah bagi seseorang yang hendak bepergian. Nah, keterangan bagi seseorang yang hendak bepergian itu ya nanti ada babnya tersendiri sih ya. Semestinya ya letak kesunahannya bukan pada kepergian, tapi yang dimaksud adalah yang maksiat bila kepergiannya bukan yang dimaksud pada pada pepergian yang disunahkan ya. Artinya teman-teman semuanya di dalam kitab itu ya, dia dikatakan ya ada kondisi-kondisi orang yang azan tanpa dia bukan waktunya azan gitu kan. Nah, kemudian ada juga nanti di dalam kitab-kitab fikih yang lain, misalnya di Fiqh Sunnah, ya kan, juga disampaikan, ya, artinya di antara sebagian dari yang disunahkan adzan adalah, gitu ya, mengadani di telinga kanan anak yang baru lahir dan mengikomahinya di telinga yang kiri supaya adzan menjadi awal dari ketukan pendengaran anak melalui asma Allah. Ini saya membacakan ya teman-teman ya dari Fiqh Sunnah. Keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan mensahihkannya dari Abi Rafi berkata, saya melihat Nabi Muhammad SAW mengadhankan dengan as-shalah di telinganya Al Hasan bin Ali ketika Siti Fatimah melahirkannya. Ya, itu hadis. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Sani dari Al Hasan bin Ali ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melahirkan anak, mempunyai anak, maka adanilah telinganya yang kanan dan iqomatilah telinganya yang kiri. Maka Ummu Al-Sibyan ya tidak memudaratkannya, atau beliau termasuk orang yang gitu ya tidak mengikutinya. Jadi ini perdebatan. Sekali lagi saya sampaikan ini perdebatan. Ya, tetapi kemudian kalau di kalangan madhab Syafi'i sendiri gitu ya, ini sesuatu yang dilakukannya. Gitu ya. Sementara ada beberapa ulama yang tidak melakukannya atau meninggalkannya. Jadi masyitum antum mengambil pendapat yang mana gitu ya. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa ketika kita membahas fikih kita memang harus ya kan terlebih dahulu salamatus shadr. Ya, hati kita tuh harus lapang terlebih dahulu gitu ya, jangan disempit gitu. Karena memang setiap pendapat oleh para ulama itu masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai hujah gitu ya. Dan kita ya kalau misalnya tidak sependapat dengan dalil yang satu, tidak sependapat dengan dalil yang misalnya ya selama ini kita tidak ikuti gitu, asalkan antum juga punya dalil gitu ya, maka tidak ada masalah. Ya, yang paling diutamakan adalah
ya, toleransi antar umat itu harus dikuatkan ukhuwah Islamiyahnya. Jadi jangan sampai gitu ya menghakimi gitu ya, menganggap itu sesuatu yang gitu ya kemudian ya tercela atau kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang haram dilakukan, sementara sebagian para ulama memiliki hujah ya pada apa yang menjadi pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Siap, sudah. Masih dilanjut ya, sudah. Ya, tafadhol. Ini agak sedikit mirip Ustazah sama pertanyaan yang sebelumnya. Apakah diperbolehkan membuat penanda kuburan dengan menanam tanaman hias di atasnya? Ya. Yang kedua, izin bertanya Ustazah, bagaimana tentang kebiasaan kita yang mengadakan tahlil selama 7 hari saat ada saudara yang meninggal? Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Ustazah, apa benar istri tidak boleh mengantar jenazah suami ke makam karena sudah masuk masa iddah? Tafadhol Ustazah, silakan. Iya. Yang pertama teman-teman semuanya, ya Rasulullah pernah gitu ya menancapkan satu batang korma di atas kuburan seorang sahabat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menanam gitu berdasarkan tadi hadis yang disampaikan gitu ya, dan itu hadisnya sahih gitu ya, itu tidak ada perdebatan di antara para ulama gitu ya bahwa hadis itu sahih. Ya, kalau ditancapkan satu batang kurma atau satu ya tanaman di atas ini gitu ya kuburan gitu, maka kalau misalnya kita kasih petanda tanaman, misalnya kalau kita kan seringnya apa teman-teman Kamboja ya, maka tidak ada masalah ya. Bagaimana yang tadi juga Rasulullah lakukan pada salah satu makam para sahabat ya. Kemudian yang kedua tentang masalah tahlil ya teman-teman semuanya, ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Sekali lagi teman-teman semuanya ya kan, setiap pendapat para ulama itu memiliki hujah ya. Jadi jangan menggiring suatu pendapat ya kan atau suatu pertanyaan yang kemudian mengkorek gitu ya. Saya agak khawatir juga ini. Ya kan? Nanti kemudian teman-teman gitu ya mensikapinya gitu ya seperti apa gitu ya. Jangan sekali-kali gitu ya teman-teman dalam masalah perdebatan, masalah perbedaan fikih. Ya, apabila itu perbedaannya adalah area fikih gitu ya, itu tidak menjadi masalah besar dalam agama kita. Kita harus kedepankan masalah ya toleransi, kemaslahatan umat. Itu yang pertama. Karena teman-teman semuanya ya di umat Islam ini gitu ya, andai kan kita semuanya bersatu, tidak ada ya perpecahan dalam permasalahan pendapat, ini kita masih susah untuk kembali lagi menjadi umat yang gitu ya, mengulang generasi keemasan kita zaman dulu dapat menguasai dunia, itu susah gitu ya. Apalagi kalau kita dalam keadaan berpecah-pecah belah dengan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu adalah permasalahan-permasalahan fikih ya. Ya guru-guru saya mengatakan perbedaan itu adalah perbedaan dalam ranah fikih. Antum mau tahlilan, sok monggo silahkan. Nggak ada yang melarang secara nas gitu bahwa tahlilan dilarang. Bahkan kalau dalam masalah gitu ya perbedaan fikih kita lihat runut dulu ya hukum usulnya itu seperti apa. Kita menyikapi perbedaan seperti itu. Tahlilan itu apa sih gitu kan? Aktivitasnya apa? Namanya juga tahlilan. Tahlilan itu berarti membaca tahlil. Membaca tahlil kalimatnya apa? La ilaha illallah. Ya. Bahkan ketika kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tahlil, istighfar, gitu, tasbih dan sebagainya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Ya hukum asalnya kan itu gitu. Adapun kemudian dilakukan di waktu-waktu tertentu dan sebagainya, itulah yang kemudian menjadi perdebatan, kan begitu ya. Maka perdebatan itu para ulama memiliki pendapatnya masing-masing, dan ketika diikuti oleh sebagian di kalangan masyarakat kita, bahkan saya rasa hampir mayoritas ya masyarakat kita melakukannya itu, ya kita legowo karena mereka punya dalil gitu ya. Kita semua punya dalil dalam kegiatan itu. Ya, teman-teman semuanya yang mengikuti para ulama gitu ya, yang tahlilan itu diperbolehkan gitu, aktivitas itu diperbolehkan, maka tidak ada masalah. Yang jelas tidak bolehnya atau benar-benar keharamannya dan itu sepakat oleh para ulama adalah gitu ya, adanya pesta dalam aktivitas setelah masa berkabung. Ya itu nggak boleh.
gitu yang dilakukan oleh ya kan sebagian masyarakat kita yang masih jahil, mohon maaf gitu ya, yang belum secara sempurna memahaminya adalah ketika gitu ya di antara anggota keluarganya ada yang meninggal, kemudian ya justru bersamaan dengan aktivitas mendoakan ya di situ ada gitu ya semacam apa? Semacam pesta yang dipaksakan. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Ya, dan tentu saja untuk kita berdakwah kepada masyarakat yang ya masih belum memahami secara syumul gitu ya, hal semacam itu harus berdakwah dengan baik. Ya, tadi saya sampaikan dulu masa kecil saya di kampung saya itu termasuk gitu ya. Ketika ada kematian 7 hari, 40 hari gitu misalnya ya. Terus kemudian 1000 hari gitu ya. Ada orang-orang yang menjamu orang yang berdoa itu ya dengan jamuan yang masya Allah mewahnya gitu. Ya kan sampai bawa-bawa segala macam hingga kadang-kadang gitu ya ada gengsi dalam diri masing-masing orang tersebut. Kemudian gitu ya mereka yang memiliki ya kondisi sebenarnya harus dihibur, harus dibantu, harus dikuatkan, justru malah mereka gitu ya karena gengsi mereka sampai hutang-hutang, jual apa dan sebagainya gitu ya. Sehingga gitu ya dukanya itu jadi berkali lipat gitu. Berkali lipat gitu, kehilangan saudara, kehilangan ya kerabat, kehilangan harta juga gitu. Padahal kita seharusnya yang meringankan beban gitu. Ya kembali lagi gitu contoh ya saya di kampung saya alhamdulillah sekarang di masa-masa sekarang ketika saya pulang gitu ya saya melihat gitu ya orang-orang yang mendoakan gitu tetangga-tetangganya yang meninggal gitu ya dalam entah itu 7 hari, 40 hari atau apapun itu gitu ya. Ketika gitu ya mereka datang ke rumah kemudian baca doa, tahlil dan sebagainya, pulang itu masya Allah nggak bawa apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu dan ya ketika saya tanya alhamdulillah sekarang nggak ada yang model-model harus dikasih makanan sampai berlimpah begitu nggak ada mereka sudah paham gitu ya bahwa ya tidak harus ada yang seperti itu gitu itu teman-teman semuanya ya yang harus jadi perhatian kita jadi permasalahan itu adalah permasalahan khilaf dalam masalah fikih ya adapun misalnya ada yang tidak melakukan itu tidak apa-apa monggo saja gitu ya dan itu sesuatu yang tidak bisa kita tutup ya di mata kita ya kita tidak bisa menutup mata kita dengan perbedaan itu di masyarakat kita ada ya masing-masing juga punya hujah punya dalil jangan memaksakan apalagi kalau memaksakan itu menjadi perpecahan ya menjadi perpecahan ya harus yang kita utamakan adalah ukhuwah Islamiyah kita wallahu a'lam bishawab teman-teman semuanya ya kemudian tadi selanjutnya apa Mbak Andra Afwan Apakah benar istri tidak boleh mengantar jenazah suami ke makam karena sudah masuk masa iddah? iya masa iddah itu memang ya disyariatkan di dalam Al-Qur'an gitu ya tentang masa iddahnya para perempuan ketika suaminya meninggal dunia. Para ulama kemudian menyampaikan apa yang dilakukan para wanita itu ketika ditinggal mati oleh atau ditinggal wafat oleh suaminya dan menjalani masa iddahnya. Kita tahu ya dalam kitab fikih ya berdasarkan pada ayat Al-Qur'an ya di dalam surat At-Tolak itu semuanya bahwa masa iddahnya perempuan itu 4 bulan 10 hari. Ya, yang dilakukan apa? Selama 4 bulan 10 hari gitu ya. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain kan gitu ya. Terus kemudian tidak boleh menikah, tentu saja. Gitu kalau pinangan aja nggak boleh, apalagi menikah gitu kan. Ya, maka tahan diri dulu, jangan buru-buru gitu suaminya baru meninggal sepekan udah menikah, udah ngadain resepsi, nggak boleh teman-teman semuanya. Ya, itu sesuatu yang harus dipahami bersama. Nah, kemudian para ulama mengatakan seperti apa gitu akhlak wanita ketika dia harus menjalankan iddahnya. Pertama, gitu ya, wanita itu tidak boleh tabarruj, tidak boleh memakai pakaian yang mencolok, gitu ya, sehingga gitu ya dia menarik perhatian ya laki-laki lain, gitu kan? Nah itu tidak boleh, gitu ya. Dia harus menghargai suaminya yang meninggal tadi, gitu kan? Terus kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian gitu ya yang menyolok ya sampai membuat gitu ya orang itu cenderung kepada dia gitu ya.
Terus selanjutnya apa? Seharusnya dia melakukan atau ya berdiam diri di rumah mana ketika dia mendapatkan kabar ya saat suaminya meninggal misalnya gitu ya. Tidak ada perempuan punya rumah sampai 3 gitu ya. Terus kemudian saat dia mendengar kabar suaminya meninggal, dia ada di rumah mana gitu ya. Misalnya ada di rumahnya yang di Pondok Indah misalnya, udah beliau ya indahnya di sana aja gitu, menghabiskan masa indahnya di rumah Pondok Indah walaupun misalnya ya di Adara dia punya rumah gitu misalnya, atau di Cinere punya rumah gitu ya, itu di Pondok Indah dia apa namanya indahnya, atau apakah harus pulang ke rumah orang tuanya apa sebagainya gitu ya. Mbak ulama menyampaikan sebaiknya dia beridah menyelesaikan idahnya di mana rumah ya di saat dia mendengar kabar suaminya meninggal dunia gitu ya. Dan memang gitu ya para ulama mengatakan ya kesepakatan mereka untuk tidak memperbolehkan wanita keluar rumah kecuali ada gitu ya hajat atau kecuali ada hal yang darurat. Ya, apa hal yang darurat itu gitu kan? Nggak boleh keluar rumah perempuan ini kalau masa iddah gitu kan. Nah, yang darurat itu satu misalnya dia harus ya menyelesaikan kalau zaman sekarang kan ya teman-teman ya, menyelesaikan berkas-berkas tentang kematian suaminya dan sebagainya gitu kan. Apakah kehadiran dia di pemakaman tadi terkait permasalahan ini atau tidak? Ya, kalau misalnya itu terkait, berarti dia diperbolehkan keluar. Tapi kalau misalnya tidak, gitu ya, maka dia diharapkan untuk di rumah saja. Apalagi tadi dia ada hukum makruh, gitu ya. Ini suami yang meninggal, kadang-kadang dia tadi kondisinya tidak mampu, tidak kuat, gitu ya. Perempuan tuh beda sama suami, sama laki-laki. Kalau laki-laki kuat, ya. Jadi dimakruhkan kalau misalnya dia mengikuti atau mengiringi suaminya. Ya, tetapi tidak ada keharaman, gitu ya. Tidak ada suatu keharaman, dasar keharamannya tidak ada sama sekali. Ya, yang kedua apalagi yang diperbolehkan ya kan adalah ketika dia ya tidak ada orang yang memberikan nafkah, ya kan? Tidak ada orang yang memberikan nafkah baik dirinya maupun anak-anaknya, maka dia diperbolehkan untuk mencari nafkah, keluar untuk mencari nafkah. Ya, disitulah dia boleh keluar. Tetapi kalau misalnya tidak ada hal-hal yang mengharuskan dia keluar gitu ya, baik misalnya berobat, sakit dan sebagainya gitu ya, maka dia harus di rumah saja. Menyelesaikan masa iddahnya dengan banyak bertafakur, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi dan ya para perempuan harus tunduk dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah, ini 3 pertanyaan terakhir, Ustazah. Ya. Yang pertama dari Ibu Leli. Assalamualaikum, Ustazah. Pernah Waalaikumsalam. mendengar cerita Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tanaman batang daun salak di atas kuburan. Ditanya oleh sahabat, untuk apa itu? Beliau menjawab, untuk meringankan siksa kubur si mayit selama daun-daun itu masih belum kering. Nah, apakah meletakkan tumbuhan di atas kuburan yang bisa meringankan siksa kubur si mayit itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW saja? Untuk manusia biasa bisa berlaku juga atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Ainun. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah benar keluarga atau saudara kita yang sudah meninggal mengetahui atau mengenali kita ketika kita menziarahi kubur? Kemudian yang ketiga dari Ibu Nunun, apakah hukumnya bila sesudah memandikan jenazah tetapi tidak mandi junub? Monggo sudah dipersilakan. Ya. Yang pertama teman-teman itu tadi hadisnya sudah kita bahas ya di depan gitu ya. Tapi kemudian lebih spesifik lagi penanya mengatakan gitu ya, apakah ini berlaku kepada orang-orang secara umum gitu ya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa kalau batang-batangnya ini dalam keadaan masih bersih, daun-daunnya masih basah gitu ya, kemudian bisa meringankan gitu ya. Nah, wallahu alam bishawab teman-teman semuanya, artinya begini ya, pengampunan dosa, syafaat dan sebagainya gitu ya, yang terkait terhadap masalah mayit itu semuanya sebenarnya ya adalah areanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu adalah bagian dari ininya Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita tidak bisa mengukurnya
gitu ya. Siapapun tidak bisa mengukurnya. Adapun kemudian ketika Rasulullah SAW mendoakan gitu, itu suatu amalan yang menuju ke arah sana ya teman-teman ya. Sekaligus gitu doa Rasulullah juga mendoakan gitu ya. Nah, amalan seperti itu ya, maka kemudian gitu ya kita hanya mengikutinya ya, kemudian nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Harapan kita dengan doa kita, dengan kita menancapkan pohon apa namanya bunga atau sejenisnya kepada saudara muslim kita, ya tentu saja dengan kepada saudara muslim kita mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang didapat oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian yang kedua ya terkait dengan permasalahan apa tadi? Apa? Apabila keluarga atau saudara yang sudah meninggal mengetahui atau mengenali kita ketika menziarahi Oh, ya, kubur. ya, orang yang sudah mati, teman-teman semuanya, ya, sebagaimana hadis yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ida mata ibnu Adam, inqata amalahu ila bisalatin, ya kan? Ketika orang atau ya anak Adam itu sudah meninggal, gitu ya, maka sudah terputus semua amalnya, ya. Semua amalan itu sudah terputus hubungan dia maksudnya inqata amaluhu itu maksudnya bukan hanya amalnya terputus tetapi urusan dia dengan dunia juga terputus gitu. Urusan dia dengan dunia itu terputus. Nah, kecuali ada 3 hal yang terus akan mengalir kepadanya. Yang pertama, ya kan, adalah tentang amal soleh dia, ya, amal soleh dia terkait dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia, gitu ya. Itu termasuk misalnya, ya kan, segala sesuatu yang mendatangkan amal jariah, gitu kan. Misalnya kayak ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Satu ilmu yang bermanfaat yang disampaikan yang dengan ilmu tersebut gitu orang mengamalkannya gitu ya apa yang disampaikannya itu akan mendatangkan ilmu jariah. Yang kedua harta gitu ya, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Maka kalau kita punya harta jangan dipegang terus jangan dipakai dihabis-habisan untuk kesenangan kita saja gitu ya, tapi infakkan di jalan Allah, niatkan gitu ya untuk jadi bekal kita di akhirat kelak. Nah, itu juga yang akan mendatangkan amal jariah. Jangan menunggu nanti kalau dapat apa misalnya gitu ya, dapat bonus atau dapat gaji 13 atau 14 misalnya atau apapun itu, jangan. Kata Allah ya, mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada kita itu keluarkan gitu ya. Jadi walaupun ya nominalnya tidak banyak misalnya gitu ya, tapi belajar untuk mengeluarkan, niatkan itu ya untuk Allah apa namanya untuk amal jariah kita benar-benar niatnya karena Allah, insya Allah itu yang akan juga menjadi amal jariah kita. Nah, itu urusan dunia. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, doa ini teman-teman semuanya ya masuk dalam kategori yang bahasan tadi. Ya, apakah doa itu disampaikan ya secara langsung di kubur gitu ya, ketika pas kita ziarah kubur atau gitu ya doa yang dipanjatkan ya kan di luar area gitu ya ketika ziarah kubur. Semuanya pasti akan sampai kepada si mayit. Ya, itu berdasarkan hadis itu. Nah, adapun kemudian si mayit tahu nggak sih gitu ya siapa aja yang ya datang ke kuburan dia gitu. Terus kemudian tahu nggak sih kalau anaknya tuh berantem masalah warisan dan sebagainya gitu. Itu nggak ada dasarnya teman-teman semuanya. Ya, tapi kalau misalnya ya ada yang mendatangi, menziarahi kuburnya, kemudian mendoakan dia gitu ya, itu berimbas ya berdampak pada si mayit dalam keringan-keringanan dia pada alam kuburnya dan benar-benar bermanfaat atas doa-doa yang dia sampaikan ya pas ziarah tadi sampaikan ya kan itu dalilnya sebagaimana yang tadi disampaikan hadisnya ya. Tapi kalau misalnya si A nih dia sering apa namanya sering ini gitu ya sering menziarahi saya gitu nanti di akhirat kamu sering nggak ziarahin saya misalnya begitu, enggak teman-teman ya enggak. Jadi dia nggak tahu gitu urusan dia setelah meninggal, dia nggak tahu apapun yang dilakukan oleh ya kerabatnya dan masyarakat atau dunia ini seperti apa setelah kematiannya, dia sudah terputus amalnya. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ya ulama dengan hadis yang sahih gitu ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir ya beliau mentafsir atau menjelaskan tentang ya surat Al-Kautsar ya surat Al-Kautsar ketika Rasulullah SAW merasa bersedih
ketika Allah Subhanahu wa taala menghalau sebagian umatnya, ya, ketika umatnya itu datang juga mau ambil gelas, ya, dia mau meminum dari telaga Kausar yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah SAW. Ya, ada sebagian umatnya Rasulullah SAW ya dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang, ya, dia nggak boleh mengambil air dari telaga Kausar itu, gitu. Ya, kemudian Rasulullah merasakan kesedihan. Ya, kenapa? Itu umatku, ya Allah, gitu. Itu bagian dari umatku juga, gitu. Tapi apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Allah mengatakan, gitu, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematian. Ya, setelah kematianmu. Jadi kalau Rasulullah SAW saja tidak tahu, bagaimana dengan ya orang-orang ya pada umumnya, gitu ya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya, gitu ya, bagaimana kondisi umatnya, gitu ya, seperti apa umatnya setelah kematian beliau, gitu, setelah meninggalnya atau wafatnya beliau, gitu ya. Tentu orang umum pada ya selain Rasulullah apalagi, gitu ya, pasti dia juga tidak tahu dan bagaimana apa gitu yang dilakukan oleh gitu ya ininya. Masalah ziarah kita ke makam orang tua kita misalnya atau kerabat atau saudara kita itu kewajiban orang yang hidup. Ya, tidak ada tuntutan dari orang yang meninggal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Mbak Andra? Ini sudah yang terakhir belum sudah. Oh ya, yang terakhir tadi apa ya? Apakah hukumnya bila sesudah memandikan jenazah tetapi tidak mandi junub? Oh, tadi ya disampaikan ya teman-teman semuanya bahwa hukum mandi setelah memandikan jenazah itu mayoritas ulama berpendapat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi dia tidak termasuk pada bagian mandi junub ya. Gitu. Jadi sunnah muakkadah. Kalau mandi junub itu kan wajib ya, mandi junub, mandi habis berhubungan, terus mandi habis haid misalnya itu wajib. Tapi kalau memandikan jenazah, setelah kita memandikan jenazah, itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya apa teman-teman? Sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan, gitu ya. Pengalaman saya, ya yang saya pernah ikut ya, tapi saya tidak berprofesi sebagai memandikan jenazah. Saya pernah ikut teman saya memandikan ya jenazah gitu, atau kadang-kadang gitu ada tetangga yang meninggal gitu kan ya, saya ikut teman-teman saya memandikan jenazah itu karena memang pahalanya banyak ya teman-teman yang memandikan jenazah itu, ya kan. Ketika kita memandikan jenazah ini secara pribadi saja ya teman-teman, ternyata hikmahnya itu ya ketika kita mandi bersih semuanya setelah memandikan jenazah itu, ingatan-ingatan kita tentang jijik dan sebagainya itu ikut luntur juga. Ikut luntur juga. Jadi nggak kebayang gitu ya teman-teman, nggak ada bayangan-bayangan gitu misalnya, tadi gimana itu enggak, insya Allah gitu ya. Ini salah satu hikmah yang saya rasakan gitu ya. Tapi ya sebaiknya kalau memang kita tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mandi, lakukan. Karena itu bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan sekali ya oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian sesi tanya jawab kita pada kegiatan kajian pagi hari ini. Jazakallahu khair kepada Ustazah atas materi yang disampaikan. Jazakallahu khair pula kepada Bu Tifila yang telah bergabung dengan kami di sini untuk belajar bersama, mempelajari ilmu Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan 9:38 menit. Mari kita tutup kegiatan kajian pagi hari ini dengan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullah khair teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin juga ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar, sukses semuanya. Saya izin pamit live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.